彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Badai besar telah terbentuk dalam hati Xiao Yan saat ini. Annihility Devouring Flame adalah Heavenly Flame yang menduduki peringkat kedua di peringkat Surgawi Flame. Itu peringkat bahkan lebih tinggi dari api lotus pemurnian demonik. Misteri yang mengelilingi api surgawi ini bahkan lebih tebal daripada api lotus pemurnian demonik. Yao Lao juga segera mengenali nyala api hitam yang tidak biasa. Suatu kejutan yang ekstrim terlihat di wajahnya saat dia tanpa sadar berteriak. Semua orang di samping bergetar hebat setelah mendengar kata-kata ini. Bahkan leluhur dari Pil Tower mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Beberapa ahli di sekitar merasakan beberapa ketidakpastian setelah melihat Fallen Mountain Range yang telah menjadi benar-benar diam. Annihility Devouring Flame terlalu misterius. Xiao Yan menatap kepala wajah Hall of Souls dan tersenyum. Kejutan dalam hatinya juga perlahan terkuras. Nihility Devouring Flame ini memang mampu memancarkan kekuatan Devouring yang unik, tapi Xiao Yan memiliki 6 jenis Flame surgawi. Hampir tidak ada orang di benua itu yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang api surgawi daripada dirinya. Oleh karena itu, dia samar-samar merasakan sesuatu tidak tepat setelah dia mendingin. Perasaan bahwa itu ada sesuatu yang salah tidak dapat ditunjukkan, tetapi dia menjadi yakin di dalam hatinya setelah mendengar jawaban sang pemimpin. Seperti yang diharapkan. Xiao Yan dingin tertawa dalam hatinya setelah melihat perubahan kecil ini. Jika orang ini benar-benar memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya, dia pasti sudah menyerap semua energi di udara sekarang. Kepala Hall of Souls dengan lembut memegang api hitam berwajah manusia di tangannya saat dia tertawa dengan suara lemah. Dia diam-diam menegaskan tebakan Xiao Yan. Nihility Devouring Flame sangat penting bagi klan Hun. Meskipun ia memiliki status yang tinggi, mustahil baginya untuk mengeluarkan bentuk aslinya. Lupakan tentang apakah dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan Nihility Devouring Flame. Mencicit. Api hitam besar berwajah manusia melayang di langit. Kepala Hall of Souls dipenuhi rasa hormat saat ia memerintahkan api ini. Cara dia berbicara pada kumpulan api ini juga berbeda. Api hitam berwajah manusia mengeluarkan teriakan aneh ketika mendengar perintah ini. Apa rasanya yang lezat? Kekuatan melahap yang menakutkan meletus dari ruang sekitarnya setelah tawa tajam api hitam terdengar. Kekuatan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Jantung Xiao Yan berdebar ketika melihat bayi ini muncul. Little Yi hanya menggelengkan kepala kecilnya ketika mendengar teriakan panik Xiao Yan. Wajah kecil yang lembut itu dengan aneh berisi kemarahan ketika memelototi wajah manusia. The Purifying Lotus Flame dan Nihility Devouring Flame masing-masing menduduki peringkat ketiga dan kedua, tetapi tidak lebih kuat atau menakutkan dari yang lain. Tentu saja, ini karena tidak ada yang benar-benar melihat perkelahian antara dua jenis Flame surgawi ini. Oleh karena itu, tidak mungkin memprediksi hasil. Meskipun Yiwa adalah api surgawi yang baru terbentuk dari penggabungan 6 Flame surgawi, nalurinya sebagian besar diambil dari Purifying Demonic Lotus Flame. Kegentingan. Mulut di wajah manusia yang dibentuk oleh Nihility Devouring Flame memancarkan tangisan yang agak menyedihkan setelah digigit dengan kejam oleh Yi. Sambil menahan kekuatan yang melahap dari Nihility Devouring Flame, kepalan tangan Yi yang terkepal terus menghancurkan wajah manusia dan melebarkan mulutnya.
Perasaan pingsan yang dipancarkan dari wajah manusia membuatnya tampak agak menakutkan. Itu hanya nyala biji dari Nihility Devouring Flame, sementara Little Yi adalah roh api yang terbentuk dari penggabungan 6 jenis flame surgawi, termasuk Purifying Demonic Lotus Flame. Lupakan tentang biji api belaka. Bahkan jika bentuk sebenarnya muncul, itu tidak akan mudah mengalahkan Xiao Yan. Kepala Hall of Souls, yang berdiri agak jauh, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Pada saat ini, koneksi antara dia dan biji api Nihility Devouring Flame telah diputus. The Heavenly Flame dalam tubuh bocah ini telah mengalami mutasi. Tidak takut akan kekuatan melahap Nihility Devouring Flame. Aku benar-benar salah perhitungan kali ini. Mata kepala Hall of Souls dengan cepat berkedip. Dia segera mengertakkan giginya, dan tubuhnya bergegas menuju penghalang api merah muda di langit. Meskipun ini hanya nyala benih, itu adalah sesuatu yang telah ia habiskan sejak lama untuk meminta dari klan. Jika dia perlahan menyempurnakannya, tubuhnya juga akan berakhir memiliki kekuatan melahap. Meskipun kekuatan melahap ini tidak bisa dibandingkan dengan Nihility Devouring Flame, itu bisa dianggap sebagai pukulan pembunuhan ketika bertarung dengan yang lain. Selain itu, ia akan kesulitan menghitung klan jika ia kehilangannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi. Haha, kepala balai, orang lain tidak boleh campur tangan dalam pertarungan antara Flame surgawi. Namun, kepala aula jiwa baru saja bergerak ketika sosok muncul di depannya seperti bayangan. Sosok tersenyum itu milik Xiao Yan, yang telah menonton ketua. Ekspresi kepala Hall of Souls menjadi dingin ketika dia melihat Xiao Yan campur tangan dan memblokirnya. Tangan bayi kecil Yi kecil terhempas ke dalam kelompok api ketika kedua pihak mundur. Itu sekelompok api mulai berotasi liar sebelum berubah menjadi badai api yang benar-benar menghancurkan ular api-api hitam. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan menelan badai api ke perutnya. Yi kecil mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya setelah melahap nyala benih. Dia segera menepuk perutnya dengan ekspresi puas. Tubuhnya bergoyang dan kembali ke ukuran teratai. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiao Yan, yang sedang berjuang melawan kepala Hall of Souls. Gemuruh. 10 lotus api terus-menerus meledak di langit. 10 itu lotus api mungkin hanya terbentuk oleh 2 api surgawi yang berbeda, tetapi mereka telah mengaduk efek domino setelah ledakan pertama meledak. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga menakutkan. Dalam mimpimu, serangan itu datang dengan cepat, tetapi kepala Hall of Souls juga bereaksi dengan cepat. Mata kepala aula jiwa suram saat dia memelototi Xiao Yan saat dia terbang mundur. Rasa dingin melonjak dalam mata Xiao Yan dan senyum dingin membeku dari sudut mulutnya. Kepala hati Hall of Souls menjadi sedikit dingin setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Gemuruh. Badai api yang sangat besar menyapu langit. Seluruh jajaran pegunungan menjadi benar-benar diam saat mereka menyaksikan badai api ini menyapu langit. Setelah terpukul langsung oleh serangan ganas seperti itu, bahkan jika kepala Hall of Souls bisa mempertahankan hidupnya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang baik. Kemungkinan besar pemenang sudah diputuskan. Ekspresi serius melonjak di mata banyak orang setelah mengalami pikiran ini. Kepala Hall of Souls telah menjadi ahli puncak terkenal dalam Central Plains untuk waktu yang lama. Reputasinya yang sengit telah menyebabkan banyak fraksi gemetar ketika mendengar namanya, mendirikan Hall of Souls sebagai penguasa wilayah tersebut. Dibandingkan dengan sukacita di sisi Sky Mansion, Hall of Souls benar-benar diam. Para ahli itu saling berhadapan. Mereka semua sedikit linglung. Old Man Hun mau mengungkapkan ekspresi yang tidak stabil. Tatapan sekitarnya sangat menjengkelkan. Dia mengayunkan lengan bajunya dan dengan marah berteriak. Orang yang tertawa terakhir adalah pemenang sejati. Jika kami bahkan tidak memiliki kesabaran, klan Hun kami sudah lama menghilang dari dunia ini. Ekspresi Hun Qian mungkin tampak sedikit menyeramkan, tetapi dia masih tetap acuh tak acuh. Semua orang merasakan hati mereka tegang saat melihat sosok itu. Penampilan yang menyedihkan ini secara alamiah adalah kepala aula jiwa, yang telah dipukul dengan kejam. Kepala aula jiwa perlahan mendarat di tanah dengan cara yang lemah. Namun, dia berjuang untuk membuka kedua matanya yang buram. Suara serak dan lemah perlahan-lahan dipancarkan sebelum ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Niat pembunuh melonjak dalam hati Xiao Yan. Perubahan mendadak yang tak terduga ini juga mengejutkan anggota dari Hall of Souls. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisan itu.
Tubuhnya melintas dan muncul di atas kepala Hall of Souls. Tangisan seperti petir yang ganas tiba-tiba bergemuruh di samping telinga Xiao Yan tepat ketika telapak tangannya hendak menyerang kepala Hall of Souls. Kilatan dingin terlintas di Xiao Yan ketika Hun Qian mau menyerang. Angin telapak tangannya tidak melemah. Gelombang api panas dengan cepat menyebar dari ledakan. Xiao Yan mengeluarkan seteguk darah segar setelah mengalami cedera serius. Pukulan Hun Qian mau mengandung keinginan untuk membunuh. Telapak Xiao Yan mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kepala Hall of Souls diledakkan ke dalam kabut berdarah. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika Hun Qian mau menemukan bahwa itu kepala tubuh Hall of Souls telah diledakkan menjadi berantakan lengkap. Mati! Tubuh Hun Qian mau melintas setelah menyegel ruang di sekitar Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi keganasan saat ia muncul di depan Xiao Yan. Mata Xiao Yan adalah sinis karena mereka menatap Hun Qian Mo yang ganas. Hun Qian Mo, kematian dan injurious tidak dapat dihindari selama pertempuran. Sosok berpakaian hijau perlahan muncul di depan Xiao Yan tepat saat Xiao Yan hendak melepaskan api pembantaian lotus pada setan tua ini. Hun Qian Mo mengayunkan lengan bajunya. Dia memberikan senyum dingin yang padat sebelum berbalik dan bergegas kembali ke kepala tubuh meledak The Hall of Souls. Kabut hitam melonjak dari tangannya, dan dia menyerap jiwa pemimpin yang hancur ke dalam kabut. Setelah itu, dia mendarat di tanah dengan ekspresi gelap dan serius. Dia tidak berbicara. Pertempuran Gunung Jatuh, yang telah mengguncang seluruh dataran tengah, akhirnya berakhir dengan kekalahan kepala aula jiwa, meninggalkan banyak perasaan bahwa itu mereka belum memperhatikan mereka. Selain itu, jumlah ahli yang berkumpul di aliansi itu juga menyebabkan beberapa faksi lama merasa malu. Seorang ahli kelas Dou Sheng adalah leluhur yang menjaga sekte itu, tetapi aliansi Sky Mansion ini memiliki total 10 dari mereka. Jumlah ini telah membuat semua orang mengerti bahwa itu Sky Mansion Alliance tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup sampai hari ini. Pertempuran yang mengguncang bumi diulang dari individu ke individu dan dianggap sebagai pertempuran paling luar biasa di antara pertempuran yang luar biasa. Xiao Yan digambarkan sebagai makhluk divine. Desas-desus ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar mematahkan senyum tertegun. Namun, desas-desus ini telah menyebabkan banyak anggota aliansi Sky Mansion memperlakukannya seperti makhluk divine yang mereka tidak bisa menyinggung. Ini adalah rasa hormat buta. Itu adalah iman seorang percaya. Setelah reputasi seseorang terakumulasi sampai batas tertentu, itu diam-diam akan meningkat di hati seseorang. Rasa hormat yang dirasakan anggota aliansi ini untuk Xiao Yan meningkat dengan semangat. Yao Lao dan yang lainnya sedikit terkejut dengan situasi ini, tetapi mereka tidak menghalangi rasa hormat ini karena keyakinan seperti itu akan meningkatkan kohesi mereka. Selain itu, satu-satunya orang di aliansi Sky Mansion yang memiliki kemampuan untuk menanamkan keyakinan seperti itu adalah Xiao Yan. Sukacita liar dalam aliansi berlanjut selama setengah bulan sebelum secara bertahap tenang. Meskipun kegembiraan dari anggota biasa sedikit gila, eselon atas aliansi terus tetap tenang. Kemenangan tipis ini melawan Hall of Souls mendapatkan aliansi sebagai jumlah manfaat yang tak terukur. Namun, berada di titik puncak ini juga berarti bahwa itu mereka akan menghadapi permusuhan terbuka dan skema tersembunyi. Berdengung. Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah hari sebelum sosok manusia itu akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya api samar muncul di mata hitam gelapnya. Dia menundukkan kepalanya. Dia mengerutkan kening sambil melirik telapak tangannya. Ada mani hitam yang tergantung setengah inci di atas telapak tangannya. Warna manik-manik itu sangat hitam pekat. Dalam sekejap, itu tampak seperti lubang hitam kecil. Bahkan terasa seperti mencoba menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Sosok manusia itu secara alami Xiao Yan. 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran di Fallen Mountain. Selama 3 bulan ini, aliansi Sky Mansion tampaknya telah mengalami transformasi lengkap. Perubahan berulang dan drastis terus terjadi, tetapi Xiao Yan tidak campur tangan dalam masalah ini. Dia tidak benar-benar bagus dalam mengelola fraksi. Memaksa dirinya untuk terlibat hanya akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Yao Lao juga jelas menyadari hal ini. Oleh karena itu, ia membiarkan Xiao Yan untuk berlatih sendiri dan tidak mengganggunya. Xiao Yan menghabiskan semua waktu luangnya dalam pelatihan. Ekspresi Xiao Yan telah menjadi sangat buruk setelah merasakan situasi ini. Xiao Yan menggeleng kecewa. Dia melirik manik hitam sebelum membalik tangannya.